Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, inna abghadal kalami ila Allah an yaqula rajulu li rajuli ittaqillah fayaqulu alayka binafsik. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seburuk-buruk dan perkataan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seorang berkata kepada saudaranya, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah, lalu orang ini membalas, alaika binafsik, urus diri ente sendiri. Ini perkataan yang paling dibenci sama Allah. Ketika ada orang datang nasehatin kita, kemudian kita mengatakan, udah deh, urus diri ente sendiri deh, udah, jangan ngurusin orang lain. Gitu. Ini perkataan yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh, ya, gak boleh kita nolak nasihat, gak boleh. Ini kan nolak nasihat dengan perkataannya apa? Jangan kamu nasihatin saya, urus diri kamu sendiri sudah, ya. Jangan ngurusin orang sudah. Kamu urusin tuh keluarga kamu urusin tuh anak kamu urusin istri kamu, gitu. Kamu urusin suami kamu itu. Bukan begitu. Ya, ketika dinasehati mesti apa? Terima. Alhamdulillah, jazakallahu khairan ya akhi. Terima kasih banyak, gitu, atas nasihatnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk melaksanakan nasihat kamu itu. Gitu mestinya. Barakallahu fiik. Gitu. Bukan justru malah apa? Bukan justru malah mencela atau menolak. Ini hadis yang sahih, ya. Ini perkataan yang apa? Yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Munawi rahimahullah beliau mengatakan, man qabila an-nasihata amina al-fadihah wa man ya'ba fala yalumanna illa nafsah. Kata beliau, siapa yang menerima nasihat maka dia aman, aibnya tidak akan terbongkar. Kan ketika orang menasehati dia, ya, sembunyi-sembunyi tentang perbuatan yang dia lakukan, ya, kan nggak semua orang tahu perbuatan yang dia lakukan, gitu. Kalau dia terima nasihat, dia aman, perbuatan yang buruk itu tidak akan apa tersebar. Tapi ketika dia nggak terima nasihat, dia terus melakukan perbuatan tersebut, maka apa? Satu saat perbuatan tersebut akan terbongkar. Maka orang yang tidak menerima nasihat, maka dia tidak aman dari terbongkarnya aib, ya, kata beliau. Dan siapa yang menolak nasihat, maka hendaknya dia mencela dirinya, menyalahkan dirinya sendiri. Makanya sebagian ulama mengatakan an-nasihatu sahlah. Nasihat itu mudah, gampang, semua orang bisa nasihatin. Wal mushkilu qabuluha, akan tapi yang jadi masalah menerima nasihat itu. Semua orang bisa menjadi penasehat ulung, ya. Tapi giliran dinasehatin, nah ini mulai di sini, ya. Semua orang bisa nasehatin. Bahkan kalau nasehatin udah kayak apa? Imam besar, ya, yang ilmunya luber, masya Allah, kalau nasehatin orang nih. Tapi begitu dinasehatin, nah di situ mulai nanti ini ada tanda-tanda, sebab-sebab yang membuat dia terima nasihat muncul itu. Nah, akan kita sebutkan, ya. Wal muskilu qabuluha li'annaha fi madaqi muttabi'il hawa murah. Kenapa? Karena nasihat itu bagi sebagian pengekor hawa nafsu itu rasanya pahit, nggak terima dia dengan nasihat. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli